Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berharap tentunya kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau memberikan hari yang baru dalam kehidupan kami, memberikan kasih dan rahmat yang baru setiap pagi. Kami percaya Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu dan kami rindu Tuhan, pada pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu sehingga kehidupan kami Tuhan semakin diisi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih jamah kami Tuhan, jamah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, ya, kita sering terkadang mendengar hal-hal yang itu tidak asing lagi, ya. Ada orang dikatakan begini, atau ada orang juga mengatakan begini, dia itu loh kambing hitamnya, kalau nggak ada dia nggak ada masalah, begitu ya. Atau ada juga mengatakan karena dia biang keroknya itu, ya, dia sumber masalah. Nah, tak sering ya, baik di rumah, baik di mana, di tempat kita bekerja, di tengah-tengah kita bermasyarakat, sesekali kita pasti mendengar itu, ya. Nah, kenapa sih sering kita mengatakan yang menjadi sumber masalah itu, ataupun kita juga pernah mendengar bahwa dia adalah kambing hitam, dan atau dia telah menjadi kambing hitam dari suatu masalah itu, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti ada kambing yang hitam dari kepala, kaki, matanya, lidahnya hitam sehingga dikatakan kambing hitam. Tentu tidak. Itu hanya suatu julukan, ya, julukan. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Kejadian yang kita tentunya sangat familiar sekali, kitab Kejadian 3. Sudah Bapak Ibu? Kitab Kejadian 3 saya akan membacanya dari ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan ini?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Nah, dari firman Tuhan ayat yang ke-12 sampai ke-13 kita melihat, ya, mereka mulai melempar kesalahan itu kepada orang lain. Pada pagi hari ini firman Tuhan atau sharing kita, saya akan berikan tema yaitu kambing hitam. Puji Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kambing hitam bukan berarti kambing itu hitam. Ini hanya suatu ungkapan di tengah-tengah aktivitas di mana kita berada. Saya lanjutkan lagi. 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjala, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang dalam hal ini ular juga berperan untuk Adam dan Hawa jatuh dalam dosa atau makan buah
yang dilarang Tuhan. Ya, kita tidak membahas buah apa itu, tetapi firman Tuhan hanya mengatakan buah saja ya. Nah, kita tahu waktu kita membaca firman Tuhan ini, Adam menjawab. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Waktu ular membujuk Hawa bahwa kalau engkau makan pohon ini maka engkau akan bisa seperti Allah atau seperti Tuhan, bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka tergodalah hati Hawa sehingga buah dari pohon itu dimakan. Rasa enak, lalu diberikan kepada kekasihnya, Bapak Adam, sehingga mereka akhirnya makan buah yang dilarang oleh Tuhan di tengah-tengah taman itu. Kita melihat sesungguhnya mereka berdua melemparkan suatu tanggung jawab, melemparkan suatu kesalahan kepada pihak lain, yaitu ular. Adam mengatakan bahwa yang bersalah itu Hawa. Hawa juga mengatakan yang bersalah bukan aku, kalau tidak Adam yang menyuruh aku tentu tidak mau makan. Nah, ini kan saling melempar suatu tanggung jawab. Ada seseorang, ada satu pribadi yang menjadi yang tertuduh, yaitu ular. Ada satu yang menjadi tertuduh, yaitu ular. Nah, apakah ular tidak bersalah? Tentu salah, tetapi yang saya bahas pada pagi hari ini, Bapak Ibu sekalian, adalah di mana si Adam ini sudah melakukan suatu kesalahan, dia tidak gentleman, dia tidak bertanggung jawab. Ya, aku makan, aku bersalah, atau Hawa. Nah, kadang-kadang sikap-sikap inilah yang sering kita temui di sekeliling kita. Karakter-karakter seperti ini, karakter yang tidak bertanggung jawab. Sudah bersalah, tidak mau minta maaf, tidak mau bertobat, tidak mau mengakui, malah melemparkan kesalahan itu kepada orang lain. Dia mencuci tangannya. Aku nggak bersalah kok, bukan aku kok. Kan sering itu kita dapati. Ya. Dalam kehidupan saya di tengah-tengah di mana saya berkomunitas itu sering saya dapati, makanya saya berpikir, oh ternyata itulah kehidupan. Ya. Terkadang orang kurang berani untuk mengakui kesalahannya, sehingga ada yang namanya suatu nama baru, yaitu kambing hitam. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada pada pagi hari ini, ya, kita mau belajar dari kisah Adam dan Hawa ini. Apabila kita mengalami suatu masalah, suatu benturan dalam kehidupan kita dengan siapapun, karena kita hidup tidak bisa lepas dari namanya masalah dan benturan hidup, kita mau coba bertanggung jawab dengan segala kesalahan kita terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Kita gentle mengaku, ya aku bersalah, aku minta maaf, aku tidak akan mengulangi lagi. Nah, itu pula yang diharapkan oleh Tuhan, untuk kita membuat diri kita ini lebih setahap, mempunyai pribadi yang lebih baik, berkarakter seperti Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pada pagi hari ini kita mengingatkan supaya kita tidak menjadi bagian orang yang suka mengatakan dia itu loh, karena dia tidak. Tetapi kita akan mengoreksi diri kita sendiri supaya kita juga tidak gampang-gampang atau tidak mudah mengambing hitamkan orang lain, mengorbankan orang lain demi kepentingan kita sendiri. Puji Tuhan, hal ini remeh, hal ini enteng, tetapi terkadang kita juga melewati hal ini dan kita juga belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, menjadi karakter, menjadi pribadi yang bertanggung jawab
Puji Tuhan Bapak Ibu, marilah bersama-sama hari lepas hari kita mengontrol emosi kita mengontrol kehidupan kita sesuai dengan standarnya, yaitu firman Tuhan. Supaya kita tetap ada dalam lingkupan Tuhan, ada dalam hadirat Tuhan, dan kita tetap merasakan kuasa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau mengampuni kami apabila Engkau dapati kami ini Tuhan sering berbuat yang tidak baik di hadapan sesama dan juga Engkau. Apabila Engkau dapati kami Tuhan sering membuat kurban orang lain demi kepentingan kami secara pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hikmat-Mu. Kami manusia yang syarat dengan dosa, kami manusia yang syarat dengan kelemahan, dan kami manusia yang syarat dengan kelicikan-kelicikan itu Tuhan. Marilah Engkau penuhi hati kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kehidupan kami berubah Tuhan. Kehidupan kami menjadi indah di hadapan Tuhan dan sesama. Terima kasih, kami percaya Engkau memampukan kami karena Engkau sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Kita tidak pernah mengatakan, oh dia adalah sumber dari segala kesalahan. Si Tuhan, kita belajar pada pagi hari ini, dan ingat Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, dan Tuhan Yesus melihat keberadaan kita semua. Haleluya. Amin.